warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Pendidikan Mandalika, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, jurusan Teknologi Pendidikan. Kami dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran yang berjudul penskoran. Adapun tujuan video kami ini untuk memenuhi mata kuliah dari dosen pengampu Ibu Wiwin Kurniawati MPD dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Sebelum melanjutkan video pembelajaran ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Reta Dwi Pratiwi, NIM 22161009. Perkenalkan, nama saya B. Puspita Dewi Rosada, NIM 22161030. Perkenalkan, nama saya Eka Aprilianti dengan NIM 22161025. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Lestari, NIM 22161031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jul Maruf, NIM 226145. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilpan Rahik dari Prodi TP, NIM 22161010. 1. Pengertian penskoran. Pada hakikatnya, pemberian scoring adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai grade. 2. Alat bantu dalam penskoran. Pertama, kunci jawaban. Kunci jawaban berfungsi untuk menentukan jawaban yang benar. 2. Kunci scoring. Kunci scoring berfungsi untuk membantu menyeksi jawaban yang salah dan benar. 3. Pedoman nilai. Pedoman nilai berfungsi untuk menentukan angka. Satu. Teknik penskoran tes kognitif. A. Penskoran soal bentuk pilihan ganda. Cara penskoran tes bentuk pilihan ada dua, yaitu pertama, tanpa ada koreksi terhadap jawaban tebakan, dan yang kedua adalah dengan koreksi terhadap jawaban tebakan. Penskoran tanpa koreksi jawaban tebakan adalah 1 untuk tiap butir yang dijawab benar, sehingga jumlah skor yang diperoleh siswa adalah banyaknya butir jawaban benar. Keterangan. B adalah banyaknya butir yang dijawab benar. N adalah banyaknya butir soal. Contoh, banyak soal tes ada 40 butir. Banyaknya jawaban yang benar ada 20. Jadi, skor yang dicapai seorang adalah skor sama dengan B per N dikali 100 sama dengan 20 per 40 dikali 100 sama dengan 50. Penskoran dengan koreksi terhadap jawaban tebakan adalah sebagai berikut. Skor sama dengan B dikurang S per P min 1 dibagi N kali 100. Keterangan. B adalah banyaknya butir soal yang dijawab benar. S adalah banyaknya butir yang dijawab salah. P adalah banyaknya pilihan jawaban tiap butir. N adalah banyaknya butir soal. Butir soal yang tidak dijawab diberi skor 0. Contoh, soal bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir soal dengan 4 pilihan tiap butir. Bila banyaknya butir yang dijawab benar ada 20, yang dijawab salah ada 12, dan tidak dijawab ada 8, maka skor yang diperoleh adalah skor sama dengan 20 dikurang 12 per 4 min 1 dibagi 40 dikali 100 sama dengan 40. B. Penskoran soal uraian. Rumus SBS sama dengan A per B X 100. Keterangan. SBS skor butir soal. A sama dengan skor perolehan tiap butir soal. B sama dengan skor maksimum tiap butir soal. Uraian objektif. Butir soal. Sebuah bak mandi bentuk balok berukuran panjang 50 cm,
lebar 80 cm dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi bak mandi tersebut? Untuk menjawabnya, tulislah langkah-langkahnya. Langkah 1. Isi bak mandi sama dengan P kali L kali T, skor 1. 2 sama dengan 150 cm dikali 80 cm dikali 75 cm, skor 1. 3 sama dengan 9000, skor 1. 4. Isi bak mandi dalam liter sama dengan 1. 5 900 liter, skor 1. Total maksimum 5. Uraian non-objektif. Butir soal. Tuliskan alasan-alasan yang membuat Anda berbangga sebagai bangsa Indonesia. Jawaban boleh bermacam, dikelompokkan sebagai berikut. C. Penskoran soal fill in and completion. Tes isian dan melengkapi. Mengenai cara menilai tes bentuk ini dapat menggunakan rumus S sama dengan R. Keterangan S sama dengan skor terakhir atau yang diharapkan. R sama dengan jumlah isian yang dijawab betul. Contohnya, misalkan sebuah tes berbentuk isian mengandung 30 isian. Ani mengerjakan tes tersebut 23 isian yang betul, 5 isian yang salah, 2 isian kosong tidak dijawab. Maka skor Ani sama dengan 23. Tiap isian diberi nilai 1. D. Penskoran soal true false, tes benar salah. Setiap item tes bentuk true false diberi skor maksimum 1. Jadi, apabila suatu item dijawab betul sesuai dengan kunci jawaban, maka skornya adalah 1. Jika dijawab salah, maka skornya 0. Untuk menghitung skor terakhir dari seluruh item, biasanya dipergunakan rumus S sama dengan R kurang W. Keterangan S sama dengan skor terakhir atau yang diharapkan. R sama dengan jumlah item yang dijawab betul. W sama dengan jumlah item yang dijawab salah. Contoh, misal jumlah item true false B kurang S 20. Seorang siswa bernama Andi menjawab betul 13 item dan salah 7 item. Maka skor diperoleh Andi adalah S kurang 13 kurang 7 kurang 6. Maka skor Andi adalah 6. E. Penskoran soal matching, tes menjodohkan. Rumus yang digunakan S sama dengan R. Contohnya, Aldo dapat mengerjakan tes tersebut 7 item betul dan 3 item salah. Maka skor yang diperoleh Aldo sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7. F. Penskoran soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi bisa digunakan soal bentuk campuran, yaitu pilihan dan uraian. Pembobotan soal bagian, soal bentuk, pilihan ganda, dan bentuk uraian ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal. Pada umumnya, cakupan materi soal bentuk pilihan ganda lebih banyak, sedangkan tingkat berpikir dalam mengerjakan soal bentuk uraian biasanya lebih banyak dan lebih tinggi. Suatu ulangan terdiri dari N1, soal pilihan ganda, dan N2, soal uraian. Bobot untuk soal pilihan ganda adalah W1, dan bobot untuk soal uraian adalah W2. Jika seseorang siswa menjawab benar N1 pilihan ganda dan N2 soal uraian, maka siswa itu mendapat skor. Rumusnya W1 kali dalam kurung N kecil 1 per N1 kali 100 ditambah W2 kali N kecil 2 per N2 kali 100. Misalkan suatu ulangan terdiri dari 20 bentuk pilihan ganda dengan 4 pilihan dan 4 buah bentuk soal uraian. Soal pilihan ganda bisa dijawab benar 15 dan dijawab salah 4. Sedangkan bentuk uraian bisa dijawab benar 20 dari skor maksimum 40. Apabila bobot pilihan ganda adalah 0,40 dan bentuk uraian 0,60, maka skor yang diperoleh dapat dihitung sebagai berikut. A. Skor pilihan ganda tanpa koreksi jawaban dugaan 15 per 20 kali 100 sama dengan 75. Yang B. Skor bentuk uraian adalah 20 per 40 kali 100 sama dengan 50. Yang C. Skor akhir adalah 0,4 kali 75 plus 0,6 kali 50 sama dengan 60. 2.
teknik penskoran tes afektif. Untuk mengukur sikap dan minat belajar siswa dapat menggunakan model skala, yaitu skala sikap dan skala minat. Skala sikap dapat menggunakan 5 skala, yaitu sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Begitu juga dengan skala minat. Contoh, misal dari instrumen atau pernyataan untuk mengukur minat siswa yang telah berhasil dibuat ada 10 butir. Jika rentangan yang dipakai adalah 1-5, maka skor terendah seorang siswa adalah 10, yakni dari 10 kali 1, dan skor tertinggi sebesar 50, yakni dari 10 kali 5. Dengan demikian, medianya adalah 10 plus 50, 1/2 atau sebesar 30. Jika dibagi 4 kategori, maka skala 10-20 termasuk tidak berminat, 21-30 kurang berminat, 31-40 berminat, dan skala 41-50 sangat berminat. Psikomotor. Dalam melakukan penskoran tes psikomotor dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek ataupun skala penilaian yang berfungsi sebagai lembaran penilaian perbuatan yang diukur menggunakan alat berupa skala penilaian tentang dari sangat tidak sempurna sampai sangat sempurna. Jika disebut skala 5, maka skala 1 paling tidak sempurna dan skala 5 paling sempurna. Oleh karena itu, dalam menyusun daftar cek, hendaknya carilah indikator-indikator penguasaan keterampilan yang diujikan. Susunlah indikator-indikator tersebut sesuai dengan urutan penampilannya, kemudian dilakukan pengamatan terhadap subjek yang dinilai untuk melihat pemunculan indikator-indikator yang dimaksud. Jika indikator tersebut muncul, maka diberi tanda V atau ditulis kata ya pada tempat yang telah disediakan. Yang keempat, ada konversi skor. Pengertian konversi nilai atau konversi adalah kegiatan mengubah atau mengolah skor mentah menjadi huruf. Jika tidak ada kegiatan konversi ini, maka nilai tidak bisa diinterpretasikan. Konversi nilai dapat dilakukan dengan menggunakan min dan SD atau dikenal juga dengan batas lulus min. Min sama dengan SD. Cara yang kedua adalah dengan min ideal dan SD ideal atau Reimers. Untuk cara pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai min dan SD. Kemudian menentukan besarnya SUD atau skala unit deviasi. Dan langkah terakhir adalah menentukan batas atas dan batas bawah. Konversi skor adalah proses transformasi skor mentah yang dicapai peserta didik ke dalam skor terjabar atau skor standar untuk menetapkan nilai hasil belajar yang diperoleh. Secara tradisional, dalam menentukan nilai peserta didik pada setiap mata pelajaran, guru menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai sama dengan sigma X per sigma S dikali 10. Keterangan: sigma S adalah jumlah soal dan sigma X adalah jumlah skor mentah. Contoh, seorang peserta didik dites dengan menggunakan bentuk soal BS atau benar salah. Dari jumlah soal 30, peserta didik tersebut memperoleh jawaban betul 25 dan jawaban salah 5. Dengan demikian, skor mentahnya adalah 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Nilai sama dengan 20/30
30 dikali 10 sama dengan 6,67. Di samping cara tersebut, Anda juga dapat langsung menentukan nilai berdasarkan jumlah jawaban yang betul tanpa mencari skor mentah terlebih dahulu. Sesuai dengan contoh soal di atas, maka nilai peserta didik dapat ditentukan seperti berikut. Nilai sama dengan 25/30 dikali 10 sama dengan 8,33.